Baiklah, nama saya Denny Putra Tumada, NIM 1967201034. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pemahaman saya mengenai studi konsep perwakilan politik, yang dimana ini menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas dan jadi nilai untuk ujian tengah semester atau UTS. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan dan akan mulai penjelasan ini dari sejarah sistem perwakilan. Sejarah perwakilan telah dimulai diperbincangkan dalam kehidupan non politik, yaitu sejak Yunani kuno. Namun pembahasan dalam bentuk konsep telah dimulai pada abad ke-14. Thomas Hobbes pada tahun 1965 menerbitkan Leviathan untuk membahas masalah perwakilan politik secara filosofis, dan pada abad ke-18 studi yang berpengaruh sampai dewasa ini diantaranya antara lain karya teori kemandirian wakil yang dikemukakan oleh Edmund Brooke tahun 1779. Karya Brooke di mana wakil bebas bertindak dan menentukan sikapnya terhadap wakil dianggap sebagai permulaan studi klasik terhadap perwakilan politik, disusul oleh sejumlah penelitian mulai dari John Stuart Mill tahun 1861 sampai dengan Karl Loewenstein 1922. Studi yang lebih mendalam dilakukan oleh Alfred de Gracia tahun 1968 dan Pitkin 1957 sudah lebih mendalam tentang perwakilan politik. Perwakilan politik sebagai sebuah praktik telah lama berlangsung dalam kehidupan bernegara, jauh sebelum teori-teori perwakilan itu lahir. Perwakilan politik telah lahir dan dilaksanakan oleh beberapa negara dan bangsa sejak zaman dahulu, mulai dari zaman Yunani kuno, Romawi, dan juga pada zaman Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup. Pada zaman Yunani kuno, masyarakat hidup dalam suatu negara yang disebut dengan polis, di mana konsep perwakilan pada saat itu dilaksanakan secara langsung karena jumlah masyarakat yang relatif sedikit dan wilayah yang tidak terlalu luas. Begitu juga pada zaman Romawi kuno. Pada zaman Nabi Muhammad, konsep perwakilan telah mulai dikenal dengan sebutan ulil amri atau pemimpin yang menjadi wakil, di mana pada saat itu tentu telah ada yang sifatnya perwakilan dalam merumuskan berbagai persoalan bangsa, di mana para ulil amri dipilih dari kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah dan sekitarnya. Konsep perwakilan yang ada pada saat itu adalah baik zaman Yunani kuno dan pada zaman Rasulullah masih dilaksanakan dengan demokrasi langsung atau perwakilan langsung, di mana dipilih secara langsung pada zaman Yunani kuno, dan pada zaman Islam dipilih berdasarkan musyawarah siapa di antara mereka yang paling layak dalam mewakili dari para kaumnya. Fungsi perwakilan pun pada saat itu masih terbatas mengingat kekuasaan raja yang masih besar dan belum kompleksnya permasalahan negara seperti saat ini. Sementara dalam konteks perwakilan pada zaman Rasulullah hanya membicarakan hal-hal yang sifatnya sangat dalam konteks duniawi, seperti peperangan, perekonomian negara, yang kesemua itu dilaksanakan dan diputuskan jika ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Indirect demokrasi atau perwakilan tidak langsung. Pandangan Rousseau yang berkeinginan untuk berlangsung demokrasi langsung sebagaimana pelaksanaannya pada zaman Yunani kuno. Kenyataan itu sulit untuk dipertahankan lagi. Faktor-faktor seperti luasnya suatu wilayah, negara, populasi penduduk yang sangat cepat, makin sulitnya dan rumitnya masalah politik dan kenegaraan, serta kemajuan ilmu dan teknologi merupakan persoalan yang menjadi kendala untuk melaksanakan demokrasi langsung pada era globalisasi sekarang.
sebagai ganti dari gagasan Rousseau, maka lahirlah demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi yang kemudian disalurkan melalui lembaga perwakilan atau yang dikenal dengan parlemen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan pemikiran John Stuart Mill mengenai sistem perwakilan politik. Sebenarnya jika merujuk utilitarianisme, John Stuart Mill sudah dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan terbaik yang diidealkan adalah demokrasi langsung. Melalui inilah setiap individu bisa terjamin dalam hal mengelola ataupun mengarahkan apa yang menjadi kepentingan ataupun mengarahkan apa yang menjadi kepentingan masing-masing. Bahwa bentuk pemerintahan seperti inilah baginya adalah yang paling praktis menurut keadaan dan waktu tertentu, di mana ia membawa akibat-akibat paling menguntungkan, paling langsung, dan paling memiliki masa depan. Menjamin setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata. Setiap kebijakannya mendorong dan menunjukkan sifat aktif yang penuh inisiatif dan penuh semangat, serta menunjukkan dalam diri setiap individu suatu semangat publik, suatu semangat yang menyibukkan diri dengan kepentingan umum. Meski demokrasi langsung menjadi impian John Stuart Mill, ia juga menyadari bahwa ternyata sistem pemerintahan seperti ini juga punya kecacatan atau kelemahan tertentu. Ia menyadari bahwa tidak semua warga negara dapat terlibat langsung dalam urusan-urusan umum yang besar, misalnya dalam menentukan kebijakan apa yang baik bagi masyarakat secara umum. Karenanya, bentuk pemerintahan ideal menurutnya adalah demokrasi perwakilan. Di dalam menganjurkan sistem demokrasi perwakilan ini, John Stuart Mill juga menekankan di samping memilih perwakilan secara selektif, juga setiap perwakilan harus efektif dalam mewakili masing-masing kelompok yang diwakili. Dengan kata lain, sistem perwakilan haruslah proporsional. Meski begitu, hal ini dirasa tidak akan mencukupi tanpa proses pendidikan yang menghormati kebebasan sejati setiap pribadi dan hak-hak individu sebagai warga negara, apapun peran dan fungsi serta kedudukannya dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan sistem pemilihan umum yang kemudian diterapkan di Indonesia. Untuk memulainya, saya akan mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198, di mana situ telah ditetapkan bahwa pemilu yang kemudian dilaksanakan itu berbentuk sistem proporsional terbuka. Nah, di sini saya akan mencoba juga menjelaskan terkait dengan apa itu sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ialah sistem di mana persentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik dan bukan calon perseorangan seperti dalam sistem distrik. Akibatnya, hubungan antara pemilih dengan wakil-wakilnya di Badan Perwakilan Rakyat tidak seerat dengan sistem distrik. Di sini juga saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan teknis dalam sistem proporsional terbuka, yaitu mencoblos atau mencontreng partai politik ataupun calon bersangkutan. Pada sistem ini, pemilih dapat langsung memilih calon legislatif yang dikehendaki untuk dapat duduk menjadi anggota dewan. Sistem perwakilan proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih cocok diterapkan pada masyarakat majemuk. Mungkin sekian terkait dengan sistem pemilihan yang kemudian ditetapkan di Indonesia. Terima kasih.